Survei terbaru sebulan jelang Pilpres, Anies Muhaimin dekati Prabowo Gibran hanya terpaut 2,3%. Diprediksi pada saat pencoblosan, Amin akan memenangkan Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di TV News Indonesia. Nah, para sobat, Lembaga Konsultan Politik Indonesia atau LKPI Starpoll merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Capres dan Cawapres, di mana Anies Muhaimin tempel ketat Prabowo Gibran. Ini sesuai dengan lembaga survei dari luar negeri, di mana elektabilitas Anies Baswedan trennya, kecenderungannya naik, dan itu sangat sulit untuk dihentikan. Sementara tren dari Prabowo Subianto stagnan dan cenderung turun, dan itu susah pula untuk dihentikan. Namanya juga tren, pasti akan turun terus, dan turun terus. Dan terbukti dengan survei kali ini. Sementara Ganjar Pranowo trennya turun. Ya, Ganjar menurut survei ini hanya mendapatkan sekitar 16,8%. Media tvnews.com tertanggal Selasa 16 Januari 2024 memuat judul Survei terbaru sebulan jelang Pilpres, Anies Muhaimin dekati Prabowo Gibran hanya terpaut 2,3%. Ya, Lembaga Konsultan Politik Indonesia LKPI atau Starpoll merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon paslon Capres dan Cawapres, di mana Anies Muhaimin tempel ketat Prabowo Gibran. Survei dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024 dengan mewawancarai 2.500 orang yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Adapun wawancara dilaksanakan secara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia, dan pada metode survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Dan hasilnya adalah Anies Muhaimin mendapatkan nilai atau angka elektabilitas 33,2%, sementara Prabowo Gibran 35,5%, dan Ganjar Pranowo 16,8%. Selisih antara Amin dan Prabowo Gibran sangat kecil, kurang lebih 2,3% saja, dan ini mendekati margin of error. Hasil survei ini mengkonfirmasi adanya dukungan pasangan Amin di berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kalangan anak-anak muda, milenial, dan Gen Z. Ya, menurut survei-survei yang sebelum ini, di mana ketika itu Prabowo ada yang bilang 42%, bahkan ada yang bilang 43%, bahkan ada survei abal-abal yang mengatakan Prabowo 51, sekian persen, tak terbukti, sama sekali tidak terbukti. Karena apa? Kita lihat saja dari kecenderungan media sosial. Twitter dikuasai oleh Amin. Dulu Prabowo menang di salah satu platform media sosial, yaitu TikTok. Itu dulu. Tapi semenjak Mas Anies Baswedan live TikTok dan Mas Anies Baswedan memenangkan debat dari pasangan 01, maka TikTok pun kini dikuasai oleh pasangan 01.
Jadi, kepanikan sedang melanda pasangan 02. Sepertinya segala cara termasuk kecurangan-kecurangan, bahkan viral di berbagai media sosial di mana ASN dari Medan, ASN dari Sulawesi, terang-terangan untuk atau dihimbau agar mendukung paslon 02. Ini adalah bentuk kepanikan dari paslon 02. Para sobat, berdasarkan data tersebut, peneliti Starpol Kurniawan Zian mengaku bahwa pemilihan presiden akan berlangsung 2 putaran. Pasalnya, ketiga pasangan calon tersebut masih berada di bawah angka 40%. Admin setuju bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Dan jika terjadi 2 putaran, Amin melawan Prabowo Samsul, diprediksi Amin yang menang. Jika pula putaran kedua Amin berhadapan dengan Ganjar Pranowo Mahfud, diprediksi yang menang tetap saja Amin. Peneliti Starpol Kurniawan Zian pesimis pemilu dimenangkan dalam 1 putaran oleh ketiga paslon apabila memperhatikan peta elektabilitas mutakhir. Katanya Selasa 16 Januari 2024. Kurniawan juga mengungkapkan bahwa dari hasil survei tersebut, pasangan Anies Muhaimin mampu menggerus suara Prabowo yang notabene telah mencalonkan diri sebagai capres sejak 10 tahun terakhir. Maaf, bukan 10 tahun terakhir, tapi 15 tahun terakhir. Para sobat, melihat tren elektabilitas dari ketiga paslon ini, admin memprediksi bahwa pada debat yang akan datang, baik debat cawapres maupun debat capres yang terakhir, admin memprediksi pasangan Amin akan bertambah kembali elektabilitasnya. Ketika Mas Anies menang debat, elektabilitas bertambah 6%. Dan mudah-mudahan di akhir debat capres, pasangan Amin bertambah 6% kembali hingga mendekati angka 39%, sementara Prabowo Gibran akan turun lagi di bawah angka 35% yang sekarang didapatkannya. Sepertinya angin perubahan sedang melanda Indonesia. Rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh dengan rezim yang sekarang ini dan ingin mengadakan perubahan agar nasibnya menjadi lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih makmur demi terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.